Gereja Santo Petrus berdiri pada tanggal 29 Juni 1931. Gereja Santo Petrus berada di pusat kota Cianjur yang berlokasi di Jalan Siliwangi nomor 66. Gereja Santo Petrus Cianjur sudah digembalai oleh banyak gembala. Saat ini digembalai oleh Pater Bonifasius Budiman OFM sebagai pastor paroki dan Pater Gabriel Maing OFM sebagai vikarius. Tahun 1931 ya itu sedikit. Dari segi umatnya pada tahun sekitar 75 itu sekitar 100 orang. Kita sekarang ini menjadi seribuan. Waktu saya datang kemari segala-galanya masih serba sederhana. Untuk perkembangan jam dari waktu ke waktu untuk OMK ya. Zaman dulu saya bergabung dari KKMK. Cianjur dulu belum ada OMK. Jadi kita merintis dari KKMK. KKMK itu misalnya kelompok karya muda Katolik. Tahun 2000-an ya, tapi dulu masih bernama dengan namanya Bika. Jadi dulu kita masih berjuang untuk mengumpulkan anggota-anggota orang muda. Gereja ini hanya ada satu arah yang ke depan. Jalan juga masih batu-batu, belum diaspal. Tahun 85 itu sayap kiri dan sayap kanan. Baptisan pertama itu tanggal 23 Desember 1931. Yang dibaptis itu hanya satu orang. Sekarang ini di Cianjur sudah ada prodiakon. Tapi dengan adanya 7 prodiakon itu kita merasa sudah mampu memenuhi kebutuhan. Lalu untuk menunjang pastoral ya kita mendirikan gedung serbaguna yang sangat besar ya. Gedung GFC mungkin salah satu OMK juga punya peran karena kita kemanapun dalam pencarian dana OMK selalu dilibatkan. Dulu kalau kita ada kegiatan, kita hanya punya tempat satu yaitu di ruang bia. Ruang bia itu bisa untuk rapat. Nah sekarang kita udah banyak tempat dari rest area, dari DFC. Jadi kita untuk tahun ini, untuk saat ini sudah nyaman lah dengan fasilitas yang ada. Juga kita punya gedung Santo Yosef. Gedung itu yang sekarang sebagai ruang Yosef itu dulu sebagai belum khusus untuk kematian ya, untuk ruang duka ya. Bermanfaat bagi kita semua dan bukan hanya umat paroki Cianjur, juga umat gereja lain. Gedung pastoran sendiri yang baru direnovasi. Pembangunan itu kalau dulu kan ini pura-pura pastoran itu kecil ya, masih kecil, terus jadi sudah ada perubahan.
Kalau Gua Maria dulu itu Gua Maria tuh adanya di pojok ya, kecil gitu. Dulu kita masih mempunyai Gua Maria yang begitu terjadi abrasi ya. Jadi itu di Gua Maria itu jadi runtuh waktu Romo Agung di sini ya. Taman doa sekarang. Sekarang kita udah enak. Kita tinggal berdoa di tempat yang nyaman. Banyak yang menempatkan taman doa kita itu sebagai tempat yang dikunjungi dalam rangkaian ziarah mereka. Ada juga yang menjadikan tempat ini sebagai satu-satunya tempat tujuan dia. Taman doa ini menjadi tempat yang nyaman. Sekarang udah enak, kita tinggal duduk berdoa. Hujan kita tidak kehujanan, tidak kepanasan. Makanya kita berusaha untuk membuat pagar ya. Ada batas, ruang batas antara ya tempat doa dan tempat doa. Yang disayangkan bahwa orang muda kita kurang memanfaatkan tempat ini. Di dalam gereja itu ada beberapa kali perubahannya. Dulu kan altarnya masih kecil. Nah, terus diganti dengan Pak Antoro, diganti dengan marmer semuanya dulu. Terus ini diganti dengan marmer. Terus kemarin waktu Romo Widi itu diganti seperti yang sekarang. Jadi sudah ada berapa kali ganti. Ulang tahun ini ya supaya umatnya aktif dan berkembang. Ini merupakan perjalanan yang panjang ya bagi gereja khusus. Kita berharap bahwa dengan usia yang 90 tahun ini kita semakin dewasa, semakin tumbuh, semakin bertambah dalam segala tingkat dewasaan kita dalam menyikapi angka 90 itu. Untuk ulang tahun ini ya sangat mengharapkan, sangat bersyukur bahwa perkembangan tidak hanya fisik tapi iman pun sekarang banyak orang-orang yang mau aktif. Ingin saya sampaikan, ingatkan pada umat Paroki Santo Petrus Cianjur ya. Semakin hari kita di Paroki Cianjur ini semakin plural, semakin beragam. Perjumpaan itu semakin antara suku ya, latar belakang, budaya, ekonomi dan lain sebagainya itu semakin beragam. Kalau orang katakan pluralitas, makin tampak. Ini suatu tantangan juga bagi kita. Umat Paroki Cianjur harus bisa membangun kesatuan. Soliditas di sana itu harus ada, ya. Ini poin pertama. Orang harus bisa melepaskan berbagai identitas sosialnya untuk masuk ke dalam identitas gereja. Kita semua sekarang itu adalah orang yang sebagai orang yang baptis, kita punya tanggung jawab bersama membangun Paroki Santo Petrus